Ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Itu apa ya? Iya benar, itu merupakan kegiatan ekonomi. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi ini loh, adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat dan salam sejahtera. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk adik-adikku yang ada di rumah. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya, semoga senantiasa luar biasa. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Sudah siap belajar hari ini kan adik-adik? Mantap, luar biasa. Nah, kalau adik-adik sudah siap, mari membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap sekali, suaranya merdu ya. Semoga dengan bacaan basmalah, kegiatan belajar kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin, Allahumma amin. Ternyata ya adik-adik, kegiatan ekonomi sudah tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahalallahul baika wa harramar riba, yang artinya dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ternyata ya adik-adik, jual beli sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an. Nah, sekarang kita lanjut ke materi ya. Apa sih kegiatan ekonomi itu? Ayo, siapa yang tahu? Iya, benar. Kegiatan ekonomi adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada 3 kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu produksi, yang kedua adalah distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Ayo diulang lagi. Ada produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kita mulai pembahasan satu persatu ya. Apa itu Kak produksi? Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Orang yang melakukan produksi dinamakan produsen. Perlu adik-adik ingat ya bahwa orang yang melakukan produksi dinamakan sebagai produsen. Kegiatan produksi dilakukan di berbagai bidang. Bisa di bidang pertanian, di bidang peternakan, di bidang industri, dan di bidang kerajinan. Nah, ini ada video tentang kegiatan produksi. Adik-adik lihat ya. Sebentar. Di video kali ini kakak akan memaparkan tentang kegiatan produksi. Kegiatan produksi dilakukan di berbagai bidang loh. Ayo, apa saja ya? Ayo kita lihat videonya bersama-sama. Kegiatan produksi yang pertama ada di bidang pertanian. Kegiatan produksi yang kedua ada di bidang peternakan. Kegiatan produksi yang ketiga ada di bidang kerajinan. Kegiatan produksi yang keempat atau yang terakhir ada di bidang industri. Nah, itu tadi adik-adik
kegiatan produksi. Nih, kakak dapat paket nih. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi yang biasa disebut penyebaran atau bisa juga penyaluran hasil produksi ke konsumen. Nah, Kak Eli ini adalah salah satu konsumen atau pembeli. Orang yang menjadi perantara antara produsen dan konsumen itu dinamakan distributor. Perlu diingat ya adik-adik bahwa orang yang menjadi perantara antara produsen dan konsumen itu dinamakan distributor. Nah, bisa dilihat pada video tayangan berikut merupakan contoh-contoh kegiatan distribusi. Di video kali ini, Kakak Eli akan memaparkan tentang kegiatan distribusi. Apa saja sih kegiatan distribusi itu? Pasti penasaran kan? Ayo simak videonya sampai selesai ya. Kegiatan distribusi itu terdapat 1. Pengangkutan barang, yang kedua pengemasan barang, yang ketiga penjualan barang, yang keempat pembelian barang dari produsen, dan yang kelima penyimpanan barang di gudang. Nah, adik-adik, itu tadi contoh kegiatan distribusi. Produksi sudah, distribusi sudah. Yang belum apa ya? Iya, benar sekali. Yang belum adalah konsumsi. Apa sih Kak konsumsi itu? Konsumsi merupakan kegiatan memakai hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan baik berupa barang maupun jasa. Nah, orang yang memakai hasil dari produksi itu disebut konsumen. Perlu diingat ya adik-adik bahwa orang yang memakai hasil dari produksi itu dinamakan konsumen. Kegiatan konsumsi ini bisa berupa makan, belanja, atau membeli motor, membeli mobil, dan lain sebagainya. Masih ada banyak lagi. Sekarang kita perhatikan video berikut contoh kegiatan konsumsi. Di video kali ini, Kakak Eli akan memaparkan tentang kegiatan konsumsi. Apa saja sih kegiatan konsumsi? Pasti penasaran kan? Ayo simak videonya sampai selesai ya. Kegiatan konsumsi itu seperti 1. Makan makanan sehat ya harusnya. Yang kedua belanja barang mewah, belanja sayur. Yang ketiga itu seperti membeli motor, membeli mobil, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi kegiatan konsumsi. Adik-adik, itu merupakan contoh kegiatan-kegiatan konsumsi. Selanjutnya, materi yang akan kita pelajari yaitu pengaruh sumber daya alam terhadap mata pencaharian. Mata pencaharian masyarakat dipengaruhi oleh sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya, adik-adik. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain ya pastinya. Contohnya, mata pencaharian penduduk di daerah pesisir itu berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun di daerah dataran tinggi. Berikut ini beberapa contoh mata pencaharian berdasarkan sumber daya alam. Yang pertama, masyarakat di daerah pantai. Pesisir pantai kaya akan hasil laut dan berpotensi sebagai tempat wisata. Oleh karena itu, mata pencaharian masyarakat di pesisir pantai yaitu petani garam, penjual ikan, nelayan, petambak hasil laut, pembudidayaan hasil laut. Yang kedua yaitu masyarakat yang tinggal di dataran rendah. Dataran rendah itu permukaan tanah landai, cocok untuk bercocok tanam dan industri.
Oleh karena itu, mata pencaharian yang kebanyakan masyarakat dataran rendah yaitu petani, buruh, dan lain-lain. Yang ketiga, masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi. Dataran tinggi memiliki suhu sejuk, cocok untuk beternak dan berkebun. Oleh karena itu, mata pencaharian orang-orang di dataran tinggi yaitu seperti pekebun dan peternak. Oke, selanjutnya kita akan pelajari materi jenis-jenis usaha di bidang ekonomi. Usaha adalah kegiatan dengan mengarahkan tenaga pikiran atau fisik untuk mencapai suatu kegiatan. Jenis-jenis usaha di bidang ekonomi dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu di bidang agraris. Di bidang agraris sendiri memanfaatkan tanah sebagai tempat kegiatannya. Contoh usaha di bidang agraris yaitu pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan lain-lain. Hasil usahanya yaitu buah kopi, sayur, teh, dan sebagainya. Yang kedua ada di bidang industri. Di bidang industri bertujuan untuk menambahkan nilai guna suatu barang. Contoh usaha di bidang industri yaitu pabrik, pengrajin kayu, dan sebagainya. Hasil usaha pakaian, kertas, pupuk, makanan, kaleng, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu di bidang perdagangan. Perdagangan merupakan kegiatan jual beli suatu barang atau jasa. Contoh kegiatan perdagangan yaitu seperti toko sembako, restoran, supermarket, minimarket, dan sebagainya. Hasil usahanya berupa kebutuhan sehari-hari, makanan, minuman, dan sebagainya. Oke, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang jenis-jenis pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Pekerjaan sendiri dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Contohnya peternakan, petani, nelayan, penjual kue, dan pengrajin. Yang kedua yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa yang dapat dinikmati serta dirasakan orang lain. Contohnya yaitu guru dan dosen, dokter dan perawat, polisi dan tentara, seniman dan tukang potong rambut. Itu ya adik-adik materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Sudah banyak sekali ya, tadi ada jenis-jenis kegiatan ekonomi, produksi, konsumsi, distribusi. Yang kedua ada pengaruh sumber daya alam terhadap mata pencaharian. Yang ketiga ada jenis-jenis usaha di bidang ekonomi. Dan yang terakhir ada jenis-jenis pekerjaan. Jadi gimana adik-adik, mudah kan? Silahkan dihafalkan di rumah supaya ketika mengerjakan soal-soal, adik-adik tidak perlu memikirkan dengan keras lagi. Baik, apabila pembelajaran hari ini dirasa sudah cukup, kakak akan menutup video pembelajaran kali ini. Atas perhatian adik-adik, kakak ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. See you next time. Bye.